Tugas UTS mata kuliah Matematika, dosen pengampu Hendra Permadi ST, MM, oleh Bambang Gatottuko, NIM 28922700018, jurusan Manajemen, Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Soal 1. 1. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurang 2Q dan P sama dengan 3 plus Q jika pemerintah menggunakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan 1. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. 2. Besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. 3. Total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. 4. Total pajak yang diterima pemerintah atau negara. 5. Gambarkan kurvanya. Jawaban soal 1. Untuk mencari keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak, kita perlu menggunakan persamaan permintaan dan penawaran yang diberikan. Permintaan dalam kurung P sama dengan 12 dikurang 2Q tutup kurung, penawaran dalam kurung P sama dengan 3 plus Q tutup kurung. Sebelum ada pajak, permintaan dan penawaran akan sama. Mari kita set permintaan sama dengan penawaran. Dalam kurung 12 dikurang 2Q sama dengan 3 plus Q tutup kurung. Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan di atas untuk mencari nilai Q. Dalam kurung jumlah keseimbangan sebelum pajak. Dalam kurung 12 dikurang 3 sama dengan 2Q plus Q tutup kurung. Dalam kurung 9 sama dengan 3Q tutup kurung. Dalam kurung Q sama dengan 9 bagi 3 tutup kurung. Dalam kurung Q sama dengan 3 tutup kurung. Setelah menemukan nilai Q, kita dapat mencari harga keseimbangan sebelum pajak dengan menggantikan nilai Q ke dalam salah satu persamaan. Mari kita gunakan persamaan penawaran. Dalam kurung P sama dengan 3 plus Q tutup kurung. Dalam kurung P sama dengan 3 plus Q tutup kurung. Dalam kurung P sama dengan 6 tutup kurung. Jadi sebelum ada pajak, keseimbangan pasar adalah harga 6 dan jumlah Q sama dengan 3. Setelah ada pajak tetap atau pajak spesifik, kita harus mempertimbangkan perubahan dalam persamaan penawaran. Jumlah yang akan diterima oleh produsen sekarang menjadi P dikurang T, di mana T adalah pajak tetap. Mari kita gantikan nilai T dan menghitung kembali keseimbangan pasar. Pajak tetap atau dalam kurung T sama dengan Q sama dengan 3, permintaan tetap sama, dalam kurung P sama dengan 12 dikurang 2Q, penawaran berubah, P dikurang T sama dengan 3 plus Q dikurang 3. Dalam kurung nilainya P berkurang karena adanya pajak, tutup kurung, mari kita atur permintaan tetap sama dengan penawaran. Dalam kurung 12 dikurang 2Q sama dengan 3 plus Q dikurang 3. Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan di atas untuk mencari nilai Q atau jumlah keseimbangan setelah pajak. Dalam kurung 12 sama dengan 4Q. Tutup kurung, dalam kurung Q sama dengan 12 dibagi 4. Tutup kurung, dalam kurung Q sama dengan 3. Tutup kurung. Setelah menemukan nilai Q, kita dapat mencari harga keseimbangan setelah pajak dengan menggantikan nilai Q ke dalam salah satu persamaan. Mari kita gunakan persamaan penawaran. Dalam kurung P sama dengan 3 plus Q. Dalam kurung P sama dengan 3 plus 3. Dalam kurung P sama dengan 6 tutup kurung. Jadi setelah ada pajak tetap sebesar 3, keseimbangan pasar tetap pada harga 6 dan jumlah Q tetap pada 3. Untuk menentukan besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen, kita dapat mengurangi harga keseimbangan setelah pajak dengan harga. Soal 2. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 dikurang 4Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 20 plus 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Sekarang tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. B. Keseimbangan pasar sesudah subsidi. C. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. D. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen. E. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah.
Jawaban soal 2. A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi pada keseimbangan pasar permintaan harus sama dengan penawaran. Dengan menggunakan persamaan permintaan dan penawaran yang diberikan, kita dapat menyamakan persamaan tersebut. 80 dikurang 4Q sama dengan 20 plus 2Q. Mengelompokkan variabel Q ke satu sisi. 80 dikurang 20, 2Q dibagi 2Q plus 4Q. 60 sama dengan 6Q, Q sama dengan 10. Sekarang kita dapat menggunakan nilai Q yang ditemukan untuk mencari nilai P pada keseimbangan pasar. P sama dengan 80 dikurang 4Q, P sama dengan 80 dikurang 4, dalam kurung 10, P 80 dikurang 40, P sama dengan 40. B. Jadi keseimbangan pasar sesudah subsidi. Dalam kasus ini, pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 untuk setiap unit barang produksi, artinya harga efektif yang harus dibayar oleh konsumen adalah harga pasar dikurangi subsidi. Jadi, harga efektif atau P yang harus dibayar konsumen adalah P sama dengan P dikurang subsidi, P kuadrat dikurang 5, P sama dengan 35. Untuk menentukan keseimbangan pasar sesudah subsidi, kita perlu mencari titik di mana permintaan P kuadrat sama dengan penawaran menggunakan persamaan permintaan dan penawaran yang diberikan. Kita dapat menyatakan persamaan tersebut. 35 sama dengan 20 plus 2Q. Mengelompokkan variabel Q ke satu sisi. 35 dikurang 20 sama dengan 2Q, 15 sama dengan 2Q, Q sama dengan 7,5. Namun karena Q harus berupa bilangan bulat, kita harus membulatkan menjadi bilangan bulat terdekat. Dalam hal ini, kita dapat membulatkan menjadi Q sama dengan 8. Sekarang kita dapat menggunakan untuk mencari P pada keseimbangan pasar sesudah subsidi. P kuadrat sama dengan 35, Q sama dengan 8. Jadi keseimbangan pasar sesudah subsidi adalah Q sama dengan 8 dan P kuadrat sama dengan 5. Sama dengan 35. Soal 3. Dalam suatu perekonomian tertutup, telah diketahui variabel berikut ini. C sama dengan 300 plus 0,60 YD, I sama dengan 150 plus 0,15 Y, G sama dengan 400, T sama dengan 300. A. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan agregat dalam perekonomian ini. B. Berapa besar belanja konsumsi. C. Berapa besar nilai investasi. D. Gambarkan tingkat keseimbangan dalam satu diagram. Jawaban soal 3. A. Tingkat keseimbangan pendapatan seluruh Y dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan dalam kurung 1 dibagi dalam kurung 1 dikurang MPC dikurang MPM dikali C plus 10 plus G 0 plus XO sama dengan 3.600. B. Belanja konsumsi dapat dihitung secara substansial ke dalam termodin berikut. C sama dengan CO plus MPC kali pangkat kuadrat sama dalam kurung Y dikurang T. Retry di pro table sama dengan 2.800. C. Nilai penanaman modal atau investasi tahun sebelumnya mengaplikasikan menjadi tingkat investasi yang diterap sama dengan dalam kurung 150 plus 0,15 dikali dalam kurung 3.600 dibagi sama dengan 6.690. D. Nilatris metroprika menjadi M megapatamaning imense dalam kurung 100 plus 0,1 dikali dalam kurung 3.600 sama dengan 460. Biaya 4. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q2 dikurang 24Q plus 204. Untuk itu A. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. B. Hitung biaya total minimum. C. Hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. D. Berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit. Jawaban soal 4. Jawaban
A. Untuk mencari tingkat produksi di mana biaya total minimum, kita perlu mencari titik di mana turunan pertama dari fungsi biaya total terhadap tingkat produksi sama dengan 0. Dalam hal ini, fungsi biaya total C sama dengan Q22 dikurang 24Q plus 204. Koefisiennya kuadratik adalah 1. Koefisiennya linier adalah minus 24. Dan konstanta 204 kita dapat menggunakan rumus untuk menemukan titik minimum dari persamaan kuadratik. Q sama dengan min B bagi 2A. Substitusikan nilai koefisien kuadratik dan linier ke dalam rumus tersebut. Q sama dengan min dalam kurung min 24 tutup kurung dibagi dalam kurung 2 dalam kurung 1 dalam kurung tutup kurung Q sama dengan 12. Jadi pada tingkat produksi 12 unit, biaya total akan mencapai minimum. B. Untuk menghitung biaya total minimum, kita dapat substansikan nilai Q sama dengan 12 ke dalam fungsi biaya total. C sama dengan dalam kurung 12 dibagi 2 dikurang dalam kurung 24 dikali 12 tutup kurung plus 204. C sama dengan 144 dikurang 288 plus 204C sama dengan 60. Jadi biaya total minimum adalah sama dengan 60. Untuk menghitung biaya tetap, biaya variabelnya, biaya rata-rata, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari tingkat produksi dalam persamaan ini. Biaya tetap adalah konstanta, biaya rata-rata adalah biaya yang berubah seiring dengan tingkat produksi dalam persamaan ini. Biaya variabel adalah Q22 dikurang 24Q. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi dengan tingkat produksi dalam persamaan ini. Biaya rata-rata adalah C dibagi Q, jadi biaya tetap adalah 204. Biaya variabel Q22 dikurang 24Q. Biaya rata-rata adalah biaya variabelnya rata-rata dalam kurung Q22 dikurang 24Q tutup kurung dibagi Q. D. Untuk menghitung biaya marginal, kita dapat mengambil turunan pertama dari persamaan biaya total terhadap tingkat produksi atau Q. Jadi DC dibagi DQ akan memberikan kita biaya marginal. C sama dengan Q2 dikurang 24Q plus 204 DC dibagi DQ sama dengan 2Q dikurang 24. Substitusikan nilai produksi yang dinaikkan 4 unit. DC dibagi DQ sama dengan 2 dalam kurung 4 dikurang 24. DC dibagi DQ sama dengan 8 dikurang 24. DC dibagi DQ sama dengan minus 16. Jadi biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit adalah minus 16. Soal 5. Total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan minus 0,5 Q2 plus 45Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q3 dikurang 8 Q2 plus 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20-30 unit. Untuk menghitung profit perusahaan, kita perlu menggunakan persamaan profit P sama dengan R dikurang C. Dalam hal ini, penerimaan perusahaan R diberikan oleh persamaan R sama dengan minus 0,5 Q2 plus 45Q. Total perusahaan dalam kurung C diberikan oleh persamaan C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 dikurang 8 Q pangkat 2 dan plus 57 Q plus 2. Mari kita hitung profit perusahaan ketika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 unit. 1. Menghitung penerimaan atau dalam kurung R saat Q sama dengan 20, R sama dengan 0,5 dalam kurung 20 plus 2 plus 45 dalam kurung 20. R sama dengan 0,5 dalam kurung 400 plus 900. R sama dengan 700. 2. Menghitung total biaya total dalam kurung C. Q sama dengan 20. C sama dengan 0,25 dalam kurung 20 dikali 3 sama dengan 8 dalam kurung 20 dikali 2
plus 75 dikali 20. C 0,25 dalam kurung 8.000 dikurang 8 dalam kurung 400 sama dengan 1140. C 2000 dikurang 3200 plus 1140 plus 2. C sama dengan 158. Cara menghitung profit. P saat Q sama dengan 20. P sama dengan R dikurang C, P sama dengan 700 dikurang minus dalam kurung 1058. Jadi P sama dengan 1758. Jadi profit perusahaan ketika dihasilkan atau dan terjual barang sebanyak 30 unit. 1. Menghitung penerimaan R saat Q sama dengan 30, R sama dengan 0,5 dalam kurung 30 dikali 2 plus 45 dalam kurung 30 dibagi 30. R sama dengan 0,5 dalam kurung 900 plus 1350. R sama dengan minus 450 plus 1350, R sama dengan 900. 2. Menghitung biaya total dalam kurung C saat Q sama dengan 30, C sama dengan 0,25 dalam kurung 30 dikali 3 dikurang 8 dalam kurung 30 dikali 2 plus 57 dikali 30. C sama dengan 0,25 dalam kurung 2700 dikurang 8 dalam kurung 900 plus 171. C 6.750 dikurang 7.200 plus 1.710 plus 2. C sama dengan 262. 3. Menghitung profit. P saat Q sama dengan 30. P sama dengan R dikurang C. P sama dengan 900 dikurang 262. P sama dengan 638. Jadi profit perusahaan ketika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 30 unit adalah 638. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.